Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu akan kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kita di ibadah Sekolah Minggu Gereja Keluarga Tabernakel. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita mau berdoa dulu. Nah, doanya akan dipimpin oleh Kakak Lolita. Kakak Lolita? Oke, yuk adik-adik semua sekarang kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita sikap yang baik, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini untuk kesempatan kami bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Berkatilah supaya kami bisa beribadah dengan baik dan kami bisa belajar firman Tuhan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan Amin. Nah, coba sebelum nih kita mulai nanti puji-pujian, kakak mau nanya dulu. Kira-kira sebagai anak Tuhan kita harus ngapain aja ya? Coba aku nanya, kamu di ngapain harus anak Tuhan? Pastinya kita beribadah. Harus beribadah. Apakah kamu disering beribadah? Sering. Sesering apa? Sering pokoknya. Sering. Ya udah. Gimana kalau Lita? Kalau Lita anak Tuhan mesti ngapain sih? harus berdoa. Harus berdoa. Oh, doanya kapan aja tuh kira-kira? Sesering mungkin Kak Oh, sesering Jenny. mungkin. Oh, jadi kapanpun harus berdoa ya? Iya, betul. Oke, tuh. Adik-adik ingat tadi beribadah, berdoa. Coba kita tanya lagi ke kakak-kakak sekolah minggu yang lain coba. Kakak Iwan, sekolah minggu mesti ngapain? Pergi ke gereja katanya. Di gereja ngapain, kakak? Oh, berdoa. Sama berarti kakak sama kakak Lolita. Jadi doanya juga mesti di mana-mana. Coba kita tanya lagi. Kakak Glenn, anak Tuhan mesti ngapain? Tidak boleh berbohong. Nah, adik-adik tuh hati-hati. Yang suka bohong ya, wah berarti bisa jadi bukan anak Tuhan ini. Hati-hati berarti. Gak boleh berbohong. Tadi apa aja? Harus beribadah, rajin berdoa, Pergi ke gereja. ke gereja, terus jangan berbohong. Nih, terakhir nih, aku tanya, Kakak Aaron, anak Tuhan mesti ngapain? Baca Alkitab. Oh, kenapa harus baca Alkitab? Biar sayang sama Tuhan. Berarti kalau nggak baca Alkitab nggak sayang ya? Iya. Nah, ya udah. Kalau gitu kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo adik-adik sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Dari awal baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Kita ulangi dari awal, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, tadi tuh dari lagunya. Berarti kalau mau tumbuh mesti baca Alkitab sama rajin-rajin berdoa ya Kak? Betul. Betul. Nah, tapi berarti kalau mesti rajin berarti kita nggak boleh males-malesan ya Kak ya? Betul. Nggak boleh sekarang doanya, besok nggak mau, nggak boleh gitu ya Kak? boleh. Nah, jadi nggak boleh lelah ya Kak ya? Betul. Mesti rajin beribadah, mesti juga rajin berdoa. Kalau gitu kita nyanyikan jangan lelah.
dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, Menjadi siap. menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, jadi ingat adik-adik, kita tuh sebagai anak Tuhan gak boleh lelah beribadah, gak boleh lelah untuk baca kitab, gak boleh lelah berdoa, dan lain-lain. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rosma. Nah, sebelumnya yuk kita nyanyikan dulu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari awal, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. kita ulang dari awal, katakan dengan sungguh-sungguh, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, Ya Bapa, ini aku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Biar untuk mata kita katakan, Ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kajian minta kamu untuk pimpin doa firman. Jadi mari kita berdoa. Terus pakai kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk selalu datang kepada Engkau, untuk selalu rajin beribadah kepada Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Engkau membuka hati kami Tuhan, untuk kami boleh siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau juga pakai Kak Rosma yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Pakai mulut bibir Kak Rosma, agar supaya Kak Rosma dapat
bercerita tentang firman Tuhan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Iya, tadi pujiannya dengan Kak Jenny, baca kitab suci, doa tiap hari ya, itu harus dilakukan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Saat ini kakak mau bercerita tentang Timotius yang tekun. Adik-adik tahu nggak Timotius itu? Siapa? Timotius ya adalah seorang hamba Tuhan ya yang masih muda. Mungkin ya sekitaran kakak Glenn ya mudanya. Tadi ada kakak Glenn ya. Udah lama tidak muncul. Ia dikenal karena ketekunannya. Timotius ini dikenal karena ketekunannya. Untuk setia melayani Tuhan. Ketekunan ini dipuji sama Paulus ya. Sama Bapak Paulus ini dipuji, aduh menikah tekun pisan ya Timotius gitu ya. Nah, karena sekalipun dia masih muda, namun Timotius memiliki semangat yang kuat untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik kan di rumah tuh. Kakak melayani Tuhannya seperti apa? Doakan guru sekolah minggu kalian, doakan guru yang di sekolah, semua didoakan, itu udah pelayanan ya. Timotius ini menjaga hubungannya dengan Tuhan dengan tetap rajin berdoa, itu penting ya, jangan lupa tidak berdoa. Baru Timotius itu tadi, siapa yang bilang itu kakak Aron kalau nggak salah ya, baca firman Tuhan kalau nggak salah ya, tadi dibilang sama kakak Aron gitu ya, baca firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus membekali Timotius dengan nasihat-nasihat. Oh kakak Paulus teh siapa? Kalau di sini mah guru sekolah minggu yang selalu nasehatin, nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya. Dan juga pengalaman yang Paulus punya dikasih ke Timotius. Jadi ditransferin ke Timotius gitu ya. Nah adik-adik, pada minggu ini kakak mau cerita firman Tuhan itu diambil dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Adik-adik boleh buka di Alkitab masing-masing. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang kedua ayat 8 sampai 13 ya. Di situ kitab Timotius judulnya surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Jadi surat Paulus ini kepada Timotius ya. Kakak mau cerita sedikit tentang Timotius. Timotius tadi udah kita tahu adalah seorang hamba Tuhan. Kalau di sini bisa dibilang seperti Ibu Mia ya. Terus Pak Stephen, Pak Robi, Bu Laili, kakak gitu ya. Itu adalah hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta gitu ya. Itu seperti Paulus gitu ya. Dari kecil Timotius sudah diajarkan tentang Tuhan Yesus. Oleh siapa? Oleh mamahnya. Mamahnya ya, mamahnya yang muda aja ya. Ini mamahnya. Mamanya ngajarin ke Timotius nih Tuhan Yesus seperti ini, Tuhan Yesus itu baik, dia rela mati, menebus kita, bahkan menjamin kehidupan kita. Bukan hanya mamanya aja yang cerita, neneknya juga cerita kepada Timotius nih Tuhan ini gini. Karena banyaknya cerita dari orang tua, bahkan dari Paulus juga menceritakan tentang Tuhan Yesus, di pikiran Timotius yang ada hanya Yesus. Tertanam terus Yesus. Makanya adik-adik bilang ke papa, jangan ngobrol terus film yang aneh-aneh atau apa, drakor ya. Jangan terus film Jepang atau apa gitu. Ayo papa sekali-kali bawa firman kok di rumah gitu ya. Bapak bawa doa, baru bawa 1 ayat aja pak, mau dong bapak seperti itu gitu ya. Ajarin papanya kalau bapaknya lupa gitu ya. Jadi ini Timotius ini bukan hanya dari Paulus saja, bukan dari bapak Paulus saja. Mamahnya ngajarin, neneknya ngajarin, ya udah jadilah Timotius yang takut kepada Tuhan, yang tekun kepada Tuhan. Nah, adik-adik punya kan guru di sekolah, ya, ada guru, ada ibu guru, ada bapak guru. Nah, Timotius juga punya guru yang namanya kita sebut tadi ya, Bapak Paulus. Siapa? Coba yang di rumah bilang ke mama papanya, Bapak Paulus. Ya, gurunya Timotius adalah Bapak Paulus. Bapak Paulus ini sering mengirimkan surat kepada sahabat-sahabatnya
Suatu ketika Bapak Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Surat itu adalah surat yang terakhir yang isinya ya si Paulus ini ngasih ke Timotius, isi suratnya gini nih. Ini suratnya yang ada di di tempat Paulusnya ya. Terus isi suratnya gini, untuk memberikan dorongan kepada Timotius dalam memberitakan firman. Nanya lagi deh, Kak Rosma ini asal ngomong gimana memberitakan firman Tuhan, saya nggak tahu kejadian sampai wahyu. Gak usah cerita tentang dalamnya, tapi bilang Yesus baik buat adik-adik. Bilang ke teman-temannya, Yesus baik sampai hari ini, nggak ada sakit ya, terus ditolong, bisa makan, isi pulsa dan semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Itu juga sudah memberitakan firman Tuhan ya. Jauh sebelum Timotius mengenal Bapak Paulus, Timotius telah mengenal Tuhan ya lewat apa? Neneknya dari ibunya juga. Dan Timotius sangat terkesan dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik, makanya Timotius ingin terus memberitakan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah tahu apalagi kelas Betania yang kakak suka ajarin, yuk kalian bisa apa? Nyanyi, melayani Tuhan lewat WL. Kalian bisa melayani lewat jadi singer, yuk kita jadi singer. Lewat apalagi pendoa, yuk jadi pendoa. Itu sudah melayani pekerjaan Tuhan. Kalau dari Kejadian sampai Wahyu kan susah ya. Ini loh kayak penginjil-penginjil itu susah. Tapi ayo berikan pelayananmu untuk Tuhan dengan takut kepada Tuhan ya. Apalagi kelas-kelas Betania kakak harap dalam kondisi ini, yuk sama-sama singer. Kakak perlu orang-orang yang singer gitu ya. Kasihan kakak-kakak guru sekolah minggunya bisa gantian dengan kakak untuk cerita firman Tuhan. Kakak tunggu ya WA-nya untuk boleh melayani Tuhan. Jadi Bapak Paulus itu mengajarkan kepada Timotius firman Tuhan kepada orang-orang yang intinya Tuhan Yesus, Tuhan udah mati ya, sedih kalau lihat ya, kalau kita lihat filmnya Tuhan Yesus itu kita bisa nangis. Kakak suka gitu ya, kalau nonton suka nangis gitu ya. Yesus Kristus yang telah lahir untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan untuk kita semua yang rela mati, menebus kita, bahkan dia bangkit untuk kita. Ya, yuk beritakan firman Tuhan dengan cara apa yang tadi kakak bilang? Tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan. Ya, jadi si Timotius ini selalu berserah, berharap kepada Tuhan. Jadi Timotius ya selalu memberitakan firman Tuhan karena ajaran dari tadi siapa? Bapak Paulus ya. Dari Bapak Paulus. Jadi Yesus mati untuk kita semua ya. Nah adik-adik, ketika Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang tidak senang akan perbuatannya itu. Bapak Paulus dihina, menderita, bahkan dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Tapi Bapak Paulus tidak takut, malah Bapak Paulus sabar dan selalu berdoa kepada Tuhan serta taat kepadanya. Nah adik-adik coba di dalam ayat 11 sampai 13 adik-adik baca ya, di ayat 11 sampai 13, karena Tuhan telah setia kepada kita, maka kita juga harus setia kepadanya. Adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk setia kepadanya, tidak menyangkal dia. Karosma menyangkal yang gimana? Dan saya emang gak pernah nyangkal Tuhan Yesus. Nyangkalnya dengan bersungut-sungut, putus asa, tidak rajin berdoa, malas belajar, nyontek, melawan papa dan mama, malas ke sekolah minggu. Nah ini tidak ngumpulin persembahan. Waduh, Kak Rosma bagaimana ngumpulin persembahan? Ini kan ibadahnya online ya. Adik-adik bisa memberikan persembahannya dan titip kepada siapa gitu yang mau ke gereja, bisa juga atau lewat titip ke mama, kasih di rekening dan sebagainya ya. Itu suatu pelayanan juga. Terus Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai Tuhan. Jadi penting ya, Roh Kudus harus ada dalam hidup kita sehingga kita berani memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Adik-adik, biarlah perbuatan-perbuatan adik-adik boleh menyenangkan hati Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah ingat,
Tuhan Yesus ingin agar kita selalu setia kepadanya, karena Tuhan Yesus telah setia kepada kita, ya. Inti dari kebenaran firman Tuhan cerita ini, jangan lupa terus berdoa, ya. Doa adalah napas bagi kita. Doa adalah jembatan bagi kita untuk kita menjadi orang-orang yang sukses ke depannya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan bersama dengan Kakak Jenny, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Timotius yang tekun, dan di akhir itu Timotius tetap setia kepada Tuhan, ya. Sebelum kakak mengakhiri ibadah ini, kita mau nyanyi dulu bersama kakak-kakak yang lain. Setia-setialah sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu akan kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu akan kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu akan kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. 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 Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap setia di dalam Tuhan dalam kondisi apapun saat ini. Puji Tuhan, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk tekun setia kepada Tuhan, dan kami terus mau mengikuti Tuhan apapun yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang ada, berkati orang tua kami yang di rumah, mata pencaharian mereka, apapun yang sedang mereka gumulkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan tamatkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.